Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan diseminasi budaya positif. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik yang hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Bunjero, yang hormati pula Ibu Bapak Guru SDN 2 Bunjero. Terima kasih karena sudah menyempatkan untuk mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebenarnya ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana kami mengikuti ada 3 modul. Nah, ini adalah salah satu modulnya. Yang kemarin baru selesai modul 1. Ini adalah sub modul terakhir tentang budaya positif. Jadi yang di sini minta maaf terlebih dahulu, bukan untuk niat menggurui atau menganggap diri saya itu lebih banyak ilmunya, tapi memang ini adalah tugas untuk diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lewati di modul 1. Kemudian saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Saya punya satu pantun yang mungkin dijawab oleh para guru dengan mengucapkan cakep. Pergi ke pasar membeli babat. Babat dimasak di rumah Pak Ahmad. Selamat datang para guru hebat. Semoga diseminasi hari ini bisa bermanfaat. Baik, kita lanjutkan. Konsep di budaya positif ini ada beberapa konsep utamanya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru
Jadi supaya setiap siswa itu bisa belajar secara merdeka tanpa ada yang merasa tertekan ketika belajar karena materinya mungkin yang tidak sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Nah, di sini ada 6 dimensi pelajar Pancasila. Apa aja dimensi pelajar Pancasila, Ibu Bapak Guru? Ya, ada yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Kelima bernalar kritis dan yang keenam adalah mandiri. Jadi kenapa kita akan melakukan prinsip pembelajaran terdiferensiasi itu supaya bisa mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Mungkin ketika kita mendengar kata disiplin, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu guru? Disiplin waktu, Disiplin waktu, disiplin berpakaian, kemudian oke. Nah, di sini ada kalau budaya kita ya, budaya kita itu kita akan memaknai bahwa disiplin itu merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena biasanya ketika kita akan mendisiplinkan anak itu biasanya dengan cara menghukum, bisa begitu, atau dengan cara menyuruh mereka tidak sesuai dengan apa kesalahan mereka. Sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi bagaimana cara kita membentuk murid-murid kita supaya mereka itu disiplin melakukan sesuatu dari dalam diri. Ini memang tidak mudah ya, butuh kesabaran, butuh dukungan dan konsisten melakukannya dan kerjasama supaya bisa menciptakan disiplin positif yang memang benar-benar dari diri anak tersebut.
sebagai guru. Nah, di sini nanti ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, itu ada motivasi perilaku manusia yang sebenarnya mendorong dia untuk melakukan perilaku tersebut. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dia itu secara sadar maupun tidak sadar akan melakukan suatu tindakan. Nah, ada 3 motivasi. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, akan disuruh atau dianak emaskan. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Seperti tadi dia itu kreativitasnya itu akan stuck di sana. Dia tidak akan ingin mencari kelebihannya lebih dalam lagi. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Jadi setelah adanya implementasi kurikulum merdeka itu sudah tidak diberlakukan lagi namanya ranking. Karena kenapa? Karena memang nanti anak yang ranking rendah itu akan menjadi cemoohan atau malah di rumahnya itu akan dimarahi lagi oleh orang tuanya. Jadi sistem ranking ini sudah tidak diberlakukan lagi. Kemudian yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Ini maksudnya sebenarnya dia sudah bisa menghargai dirinya. Saya bisa. Tapi ketika kita memberikan dia penghargaan, oh ternyata saya seperti ini. Penghargaan untuk dirinya itu sudah tidak ada lagi karena dia sudah menerima dari orang lain. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini sebenarnya ingin kita rubah yang tadi dari identitas gagal menjadi identitas sukses dengan cara yang 2 ini, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini bersifat penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus dan respon ini seperti kita memberikan perintah, kemudian anak memberikan respon. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, untuk yang restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kenapa? Karena kita di sini sebagai manajer, ya kontrol guru kita itu sebagai manajer. Ketika anak itu melakukan kesalahan, mereka itu harus bertanggung jawab dengan apa kesalahannya. Jadi mereka itu sudah tahu ketika mereka melakukan hal ini apa yang harus dia kerjakan untuk menebus kesalahannya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ketika setelah kita menanyakan kenapa kamu melakukan ini, apa sih yang sebagai untuk bentuk tanggung jawab kamu akan melakukan apa? Jadi mereka itu kita itu harus fokus pada pemecahan masalahnya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Pasti ini akan menimbulkan rasa hormat pada dirinya dan pada orang lain. Yang kelima, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Jadi dia mau apa, kontrolnya ada di dia. Dia mau mengerjakan apa, kontrolnya ada di dia. Murid semangat memperbaiki kesalahannya. Dan yang saya katakan memang restitusi ini adalah cara yang paling efektif dan cara yang paling baik ketika kita menyikapi suatu masalah yang dilakukan oleh murid. Dan ini harus dilakukan dengan konsisten dengan kerjasama antara kita sebagai pendidik. Nah, ini ada konsep disiplin pendekatan restitusi tadi. Kita mendalami tentang restitusi. Pendekatan restitusi merupakan sebuah cara disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Nah, ciri-ciri dari restitusi ini adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ada namanya kita akan mematakan kepada mereka, bukan kamu saja yang bisa melakukan kesalahan.
Jadi dalam dirinya itu dia itu ingin seperti apa, mau jadi apa. Jadi kita sebagai guru menunjukkan itu di pendekatan restitusi ini. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini tadi yang 5 kebutuhan dasar itu. Biasanya masalah yang timbul itu karena mereka itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Rasa ingin dicintai, rasa ingin diterima, kemudian kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Nah itu mereka ingin mencari atau memenuhi kebutuhan tadi. Jadi bagaimana cara kita untuk sebagai guru itu bijaksana? Oh mungkin dia melakukan ini untuk memenuhi kebutuhannya yang tinggi. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita menanamkan karakter apa yang ingin kita tanamkan pada anak itu, yaitu bertanggung jawab mungkin atas masalah yang dia lakukan, atau mandiri dan lain sebagainya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Kita menguatkan dan fokusnya itu ke solusi. Solusi yang ingin dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, perbedaan dari ketiga tadi yaitu seperti hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini sendiri adalah guru menghukum murid tersebut. Ini contoh kasusnya ya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, untuk yang hukuman itu guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini kan tidak ada kaitannya gitu dari mengerjakan PR dengan hormat bendera. Itu tidak ada korelasi dari permasalahan dan bentuk hukumannya, dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Pastinya ketika kita memberikan mereka hukuman itu bagaimana cara kita supaya galak, supaya mereka itu takut kepada kita dan melakukan apa yang kita suruh. Nah yang kedua itu ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah ini yang sering saya lakukan. Kalau misalkan di kelas itu ada yang tidak mengerjakan PR, itu saya tidak akan memberikan mereka keluar main. Dan sepertinya ini bagus karena ini memang bentuk dari konsekuensi. Konsekuensi ini terbentuk dari keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Seperti yang saya katakan tadi, peraturan yang sudah kita buat dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Nanti konsekuensi akan ditetapkan dari apa yang mereka lakukan kesalahannya. Nah, yang ketiga itu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas apa yang kamu yakini, apa sih yang kita buat kemarin, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Ketika kamu melakukan ini, bagaimana kamu apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita akan berdiskusi dengan siswa. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Saya tanyakan dulu. Di sini siapa yang posisi kontrolnya sebagai penghukum? Kalau pembuat rasa bersalah mungkin ada. Teman, pemantau. Kalau saya nggak mau jadi teman. Pemantau. Kalau ada yang saya nih seperti yang ada dari bawah. Gantung saja. Oke. Dan manajer. Jadi kalau sebenarnya kita posisi kontrolnya itu seharusnya sebagai manajer. Tapi saya sendiri juga sebagai, kalau di kelas itu sering sebagai penghukum, sering juga sebagai teman, tapi malah lebih banyak jadi teman. Dan itu tidak dianjurkan dan itu harus dihindarkan sebenarnya. Nah ini kita harus bisa refleksi diri sendiri ya, karena kita yang tahu diri kita. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus. Siswa
dia akan mengatakan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi ini sebenarnya anak itu akan merasakan rasa bersalah yang mendalam, dan ini tidak dianjurkan juga. Yang ketiga, teman. Di sini kalau kontrol guru teman, dia akan mengatakan, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi dia akan menyatakan dirinya dengan muridnya itu sebagai teman, membiasakan siswanya itu untuk melakukan kesalahan, karena dia yang akan menutupi kesalahan muridnya. Nah, ini biasanya murid akan ketergantungan pada guru itu. Ketika guru itu tidak membantunya untuk menyelesaikan masalah, anak itu akan merasa, ih, Bu Guru ini nggak asik lagi. Jadi seperti itu ya. Ini sebagai refleksi untuk saya, karena saya memang posisi kontrol saya adalah teman. Yang kelima, sebagai pemantau. Ketika posisi kontrol pemantau itu, guru akan mengatakan, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi dia akan menanyakan, konsekuensi apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melakukan kesalahan ini. Jadi di sini juga sangat bagus, karena memang ketika kita masuk kelas itu kan harusnya kita sudah membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, peraturan yang kita rumuskan jadi keyakinan kelas, dan nantinya ketika kita melanggar keyakinan kelas itu, konsekuensi apa yang akan kita lakukan. Yang kelima, posisi kontrol manajer, dan ini yang paling sulit kayaknya. Paling sulit. Kenapa? Karena memang ini kita dituntut untuk menjadi guru yang profesional dan berkepribadian yang baik ya, karena untuk menyelesaikan ini guru itu biasanya akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi bagaimana cara kita menuntun anak itu untuk menceritakan kamu salahnya apa. Jadi kita harus terbuka, harus ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi sebenarnya kita meminta anak itu untuk bertanggung jawab dengan cara dia gitu. Dan ini sepertinya masih sulit. Transisi biasanya masih sulit. Harus sudah. Nah, ketika restitusi itu kita berjalan ke keyakinan kelas. Kenapa? Karena memang kita dituntut untuk merumuskan suatu keyakinan kelas yang nantinya dipatuhi oleh semua warga kelas atau semua warga sekolah. Mengapa dikatakan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ini ada dua pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa kita harus menggunakan helm ketika mengendarai roda 2? Itu sudah menjadi peraturan. Itu melindungi. untuk melindungi, untuk keselamatan ya, jadi keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika ada COVID-19 dulu? Jadi kenapa kita harus memakai memakai masker dan harus mencuci tangan? Untuk melindungi diri. Sebenarnya untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Nah, jadi keyakinan kelas itu akan berupa kita harus melakukan itu untuk keselamatan dan karena kesehatan. Jadi bagaimana cara kita meyakinkan bahwa kita memakai helm itu untuk keyakinan, bukan karena takut polisi, ya, bukan karena sebagainya, atau kita memakai masker dan mencuci tangan itu supaya kita tetap sehat dan terlindungi dari COVID-19. Setelah kita meyakini hal itu, dalam diri kita pasti akan melakukan itu secara sadar, karena dan tidak akan lupa. Nanti kalau pergi jalan-jalan ya pakai helm. Karena kenapa? Karena untuk keselamatan saya sendiri. Nah, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 1. Sebenarnya
keyakinan kelas ini sudah saya rumuskan jauh-jauh hari sebelum saya mendapatkan materi ini di CGP, di Pendidikan Guru Penggerak. Jadi saya sudah membuatnya, dan foto-foto yang ini dan yang ini itu saya tidak punya fotonya karena memang sudah saya lakukan jauh-jauh hari. Nah, cara kegiatan guru bersama siswa ini membuat keyakinan kelas. Kegiatannya berupa: Contohnya. pertama, berdiskusi tentang peraturan. Nah, di sini kita satu kelas itu kumpul bersama-sama. Saya akan tanyakan suasana kelas bagaimana yang kamu suka kita belajar. Jadi mereka akan mengatakan yang nyaman. Ibu, saya tidak suka teman saya itu naik-naik meja. Ibu, saya tidak suka ada sampah. Ibu, ini sampahnya di dalam meja banyak sekali. Jadi itu ada peraturan-peraturan yang akan nanti keluar dari si anak-anak ini. Nah, yang kedua adalah merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi ketika mereka mengatakan banyak sampah di sini, Bu, atau sampah si A banyak sekali di dalam meja. Jadi kita rumuskan dengan menjaga kebersihan. Yang kedua, kalau misalkan ada yang bully temannya, Ibu, saya dibilang gini, saya dipukul, itu nanti kita rumuskan menjadi keyakinan kelas berupa menjaga keamanan. Nah, ini adalah 5 dari keyakinan kelas di kelas 1. Yang pertama, saling menghormati. Kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, patuhi aturan. Yang keempat, selalu jujur. Yang kelima, menjaga keamanan. Yang contohnya selalu jujur. Ini nanti ada anak yang bilang, Ibu, dia contek tugas saya, atau dia berkata bohong. Jadi kita rumuskan dengan menjadi selalu jujur. Selain itu, saya juga tempelkan adanya budaya positif di kelas itu, yaitu ada senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi di kelas itu bisa tercipta budaya positif yang baik. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Ada beberapa cara. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal atau umum. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Jangan ada kata jangan atau tidak. Jadi buatkan dia menjadi kalimat yang positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu banyak-banyak. 4, 3 sudah cukup, tapi sudah syarat dengan peraturan yang sudah mereka sudah mereka utarakan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita harus duduk bersama dengan semua siswa kelas kita. Nah, untuk membuat keyakinan sekolah juga seperti itu. Jadi semua guru dan semua murid harus duduk bersama. Dan nanti mereka akan tahu kalau misalkan mereka akan melakukan ini, apa konsekuensinya. Nah, nanti ketika seperti tadi, ketika ada pelanggaran, kita harus melakukan atau menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan emosi. Kita melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, ketika menstabilkan emosi ini biasanya kita akan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi itu pentingnya supaya menstabilkan identitas dari siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, di sini akan mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi
sebelumnya saya sudah lakukan segitiga restitusi di kelas. Ini kasus pertama. Kasus pertama, Salsa tidak terima tugasnya selalu dicontek oleh Taufik. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya hingga ia merobek buku Taufik. Ini pasti sudah salah, tapi dia itu punya alasan kenapa dia sampai merobek bukunya Taufik. Itu Salsa yang Sampai yang ngurus dia melempar dia. Menyedok tuh. Dia lendor. pengalaman. Masak dunia oke, masak orang di Indonesia. Biasa paling
Selanjutnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya, among atau posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Nah, mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau tanggapan dari rekan guru. Saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hal yang ingin kami pertanyakan terkait dengan materi Bu Ida hari ini. Yang pertama tentang pentingnya motivasi perilaku manusia. Coba yang slide yang berikut. Nah, ini hukuman. Jadi berdasarkan narasi yang Bapak yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya hukuman itu sangat tidak diperbolehkan untuk pembelajaran pada fase kurikulum Merdeka Mengajar ini. Di antaranya yaitu seperti hukuman itu memberikan dampak yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman, kemudian murid menjadi takut, kemudian cenderung memaksa dan sehingga murid cenderung menyembunyikan kesalahannya, dan yang berikutnya murid menjadi rendah diri. Nah, sedangkan dalam falsafah pendidikan yang lalu, hukuman itu justru sebagai sebuah punishment atau apa istilahnya, untuk menekan kebersalahan siswa di masa yang akan datang. Kalau kita lihat dari sisi penghargaan itu justru dikatakan tidak efektif, kemudian merusak hubungan karena sifat iri, kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking juga sudah tidak relevan dengan perkembangan peserta didik, kemudian merampas hak dan menghargai dirinya sendiri. Nah, apa kemudian yang menjadi latar belakang timbulnya sebuah teori baru, sedangkan ini seolah-olah kita sudah sangat lama pendidikan ini kan, sudah sangat lama, dan teori itu diadopsi dari banyak sumber kan, namun seolah-olah sekarang justru apa yang sudah menjadi amal jariah guru-guru di masa lalu itu seolah-olah tidak berguna di masa sekarang. Nah, itu yang ingin kita pertanyakan. Menurut pandangan dari Ibu Ida sebagai pemateri yang sudah mendapat banyak materi-materi tentang perubahan yang luar biasa mendasar terhadap perubahan paradigma pendidikan, terutama pada kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Itu saja, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Sam. Ini memang
hingga pada dini hari dia keluar, anaknya itu hampir mati. Nah itu sebagai latar belakang. Jadi dia bersumpah supaya saya akan menghamba, dia katakan seperti itu. Saya akan menghamba kepada anak didik saya nantinya, karena memang sangat berat efek dari hukuman ini. Nah itu salah satu dari kenapa hukuman itu sudah tidak berlaku. Dan yang kedua, kita itu tidak bisa membandingkan cara pendidikan kita zaman dahulu dengan sekarang. Kenapa? Karena kita beda zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan, ajarlah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kita lihat saja sekarang, zamannya sudah bukan seperti zaman kita dulu yang memang dipukul, kita akan takut dan tidak akan melakukan lagi. Kalau anak zaman sekarang dipukul, mungkin saja kita akan dipukul balik. Dan mereka itu tidak ada rasa hormatnya ke kita. Memang beda zaman, beda cara kita berperilaku untuk menyelesaikan masalah. Dan yang berikutnya amal jariah, guru-guru kita yang dulu itu pasti akan masuk ke amal jariah. Kenapa? Karena memang mereka itu mengajarkan kita di zaman dulu yang notabene kita memang akan takut akan hukuman. Nah, kita itu akan sukses dengan hukuman ini. Beda dengan sekarang, kita mencubit saja, kata polisi dekat. Jadi kita akan takut melakukan itu dan memang itu tidak dianjurkan. Kita baru tahu ya, kalau putus sekolah sudah memakan hukuman itu ya. Kenapa? Kok kita justru baru tahu sekarang ya, filosofinya diajar Ya, itu memang dari beliau. Kenapa kita dibilang menghamba? Sehingga kemarin banyak yang memang tidak setuju dengan kata menghamba. Kita menghamba kepada murid bukan seperti kita menghamba kepada Tuhan ya. Tapi bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan setiap anak didik kita yang memang sangat beragam cara belajarnya, otaknya beda gitu. Jadi kita itu memang mengajar anak dengan beragam. Bagaimana? Nah, itu yang masuk tadi, terdiferensiasi. Itu tempat kita menghamba sebenarnya. Bagaimana cara kita memenuhi pembelajaran mereka supaya mereka belajar secara merdeka. Ada lagi? Sudah Pak? Sudah terjawab? sudah terjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bukan bertanya sih, cuma mau bertanya, ibu mau buat apa namanya? Ya, curhat sering. Termasuk saya juga sering menghukum murid-murid. Untuk jalan keluar, misalnya kalau kita tidak menghukum, saya paling sering menghukum anak-anak pas hari Senin, karena ada yang tidak seragam, ada yang tidak lengkap, dan dari hukuman-hukuman yang saya berikan, alhamdulillah, tapi setiap hari Senin saja anak-anak semuanya lengkap. Dan yang saya lihat, mungkin dari saya saja atau semua di wilayah SD 2 Bonjeruk ini yang melihat kelengkapan atau tidak anak-anak Gurunya. ya, dari guru-gurunya. Mungkin agar tidak terjadi hukuman, ya mungkin semua dari SD 2 Bonjeruk, guru-guru dan staf dan semuanya untuk mengontrol siswa-siswa-siswi yang ada di SD 2 Bonjeruk. Mungkin itu saja. Ada tanggapan mungkin? Terima kasih untuk sebuah curhatan dan sedikit refleksi untuk kita semua.
Jadi supaya kita punya satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu saya tawarkan segitiga restitusi, atau kita buat keyakinan sekolah yang kita buat bersama-sama. Jadi nanti si siswa pun harus terlibat di situ. Ketika hari Senin kamu tidak menggunakan topi, konsekuensinya ini. Ketika hari Rabu kamu tidak menggunakan sepatu, konsekuensinya seperti ini. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan sekolah terlebih dahulu, dan keyakinan sekolah ini harus dipatuhi bersama, bukan untuk siswa saja. Kita itu sebagai among, kita sebagai penuntun, kita harus memberikan contoh yang baik kepada siswa. Ini kita ingin kelas kita itu bersih, tapi kita sendiri tidak mau mengajak mereka untuk nyapu begitu atau membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini sebenarnya refleksi untuk kita sebagai pendidik di era yang memang sangat rentan dengan teknologi, rentan dengan fitnah, ya. Jadi jadi bagaimana cara kita untuk melakukan satu hati, satu pikiran. Jadi nanti kalau misalkan dia guru yang ini yang akan memberikan sanksi, guru yang ini harus melakukan sanksi yang sama dengan guru yang tadi. Jadi kita punya satu cara untuk memberikan efek jerah pada anak itu, dan itu kita harus melakukannya bersama-sama secara kontinu. Memang ini sangat sangat sulit karena memang dari lingkungan mau kita ke restitusi itu sangat sulit sekali, dan ini harus dilakukan kontinu, harus konsisten. Baik. Itu. Contohnya misalnya kalau anak berkelahi misalnya, kira-kira solusi apa yang bisa kita buat sebagai Sebenarnya kalau kelahi itu kita bisa menanyakan ke dua belah pihak, ya. Jangan satu belah pihak. Jadi kita gunakan restitusi tadi, segitiga restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita tanya ke satu anak dulu, jangan bawa dua-duanya. Satu anak dulu, kenapa kamu sampai ini? Sebenarnya kamu bisa kok sampai ini. Kamu itu baik. Kita itu tidak pasti akan melakukan kesalahan. Kamu marah, mungkin ibu guru juga pasti marah kalau posisinya seperti kamu gitu. Jadi saya berikan solusi untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara segitiga restitusi tadi. Dan kalau bisa
Gitu. Bagaimana Pak Saiful, mungkin ada tambahan? Ya, benar.